Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Imanur Komariah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Universitas Negeri Surabaya. Nomor induk mahasiswa 22001039 23027112. Saat ini saya mengajar di UPT SD Negeri 11 Gersik. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalaman di tempat wisata, pembelajaran 4, dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, semangat, mantap. Oke, good. Semuanya semangat hari ini ya? Ya. Alhamdulillah. Coba Bu Ima ingin tahu, hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, iya penuh ya ini ya. Bu Ima lihat semuanya hari ini hadir, datang untuk bersekolah, untuk belajar bersama di sekolah. Iya, coba sekarang semuanya sebelum kita mulai kegiatan belajar kita awali dengan berdoa. Supaya apa? Supaya belajarnya lancar, ilmu yang didapat nanti bisa bermanfaat. Oke, silakan. Hari ini yang giliran memimpin doa adalah Kenzi. Oke, ayo Mas Kenzi, teman-temannya dipimpin berdoa. Selamat pagi Bu
kembali. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Iya, harus selalu semangat. Coba seperti yang Bu Ima punya quote of the day, kata-kata mutiara kita hari ini. Semangatlah setiap hari untuk pergi ke sekolah dan lakukanlah yang terbaik. Jadi kita harus percaya pada diri kita kalau kita bisa melakukan yang terbaik. Coba anak-anak perhatikan, Bu Ima punya sesuatu. Apakah itu? Nah, ada yang tahu? Itu gambar apa ya? Buaya? Iya, itu kira-kira gambar apa? Ada yang tahu nggak? Itu ada di Surabaya. Sebelahnya? Yang sebelahnya yang sini? Gua Maharani. Yang ini kira-kira? Surabaya. Terus ini Bu Ima punya gambar apa? Kamera. Apa ya ini ya? Kita mau membahas apa ya hari ini? Ada yang tahu nggak? Gua Maharani ini adalah salah satu tempat wisata. Yang ini kira-kira ini ada di mana ya? Surabaya. Kira-kira yang ada patung seperti ini tempat wisata apa ya? Kebun binatang. Lalu apa hubungannya dengan ini? Kamera. Ada yang tahu? Foto apa? Foto. Nah, sekarang coba Bu Ima punya pertanyaan. Apa yang kalian lakukan untuk mengabadikan kenangan saat berwisata? Ayo, berfoto, ya kan? Lalu apa yang akan kalian lakukan saat memerlukan bantuan untuk memfoto? Jadi kadang-kadang kalian entah dengan keluarga, dengan teman, kalian kan di tempat wisata. Terus kepingin foto. Setelah itu kalian minta tolong ke orang lain. Nah, gitu kan? Ya, jadi kalau kita memerlukan bantuan, biasanya kita meminta tolong. Iya kan? Kemudian benda apakah yang digunakan untuk memajang foto? Bingkai. Oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, yang pertama, dengan membaca teks percakapan, kalian nanti akan menelaah, cari tahu mana sih kalimat minta tolongnya. Kemudian, dengan penugasan, kalian nanti juga akan membuat teks percakapan. Ya, kemudian yang ketiga, dengan mengamati data panjang benda, kalian nanti dapat memecahkan masalah pengukuran panjang. Setelah itu yang keempat, mengamati data benda juga, lalu mengukur panjang benda berdasar data yang diberikan. Yang kelima, mengamati gambar, lalu kalian memilah bahan alam dan bahan buatan. Dan yang terakhir, penugasan proyek membuat bingkai foto. Nah, itu tujuan belajar kita hari ini. Kemudian manfaat belajar kita hari ini apa ya? Yang pertama, dengan kita belajar ungkapan minta tolong, manfaatnya apa sih? Supaya kita terbiasa mengucap tolong jika kita meminta bantuan. Iya kan? Iya, setiap hari kan kita lakukan itu. Kita kalau perlu bantuan orang lain, kita harus meminta tolong. Kemudian yang kedua, dapat mengukur panjang benda di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kita belajar mengukur panjang benda, kita nanti bisa tidak hanya mengukur buku, tidak hanya kita bisa mengukur apa misalkan kertas, pensil. Nah, iya, kita nanti bisa belajar juga mengukur hal yang lain yang ada di sekitar kita. Dan kemudian dengan yang ketiga, kita dapat membuat kreasi bingkai dari bahan buatan atau dengan memanfaatkan barang bekas di sekitar kita. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke.
Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, coba sih Bu Ima ingin tahu lagi, ingin tahu semangatnya mana? Mana semangatmu? Masih semangat, good. Kita lanjutkan kembali. Nah, Bu Ima punya gambar apakah ini? Ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Ini adalah Candi Borobudur. Ini ada Beni. Beni sedang apa ya? Foto. Beni sedang foto di depannya Candi Borobudur. Kemudian ini ada orang ini. Ini ada orang yang sedang memfoto. Nah, yang dilakukan Beni adalah Beni berfoto di depan candi. Lalu bagaimana cara melakukannya? Tadi kita sebut di awal, ini ada orang lain, Beni meminta tolong, ya. Jadi kita harus minta tolong, kita tidak perlu malu. Kalau kita ke tempat wisata mau berfoto, ternyata tidak ada yang membantu kita perlu bantuan orang lain, kita minta tolong, nggak boleh malu. Nah, selanjutnya, Bu Ima punya tayangan, coba kalian perhatikan, didengarkan baik-baik. Bisa tolong foto kita? Ya, nanti kita bayar. Oh, bisa ya. Ya. Satu. Saksi yang ini harus ikut ke foto ya. Oh, dan ini mau ikut foto. Ya. Nah, Mas. Ya. Nah, sudah lihat? Tadi dengar nggak di dalam cuplikan film itu ada ungkapan apa? Minta tolong. Dia ngomongnya gimana? Masih ingat? Tolong fotokan dong gitu ya. Kalian kan biasanya juga gitu ya. Iya. Tolong fotokan dong. Nah, tetapi ingat kalau kita mau minta tolong kita harus mengucapkan dengan kata yang sopan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ternyata setelah tadi Beni dan teman-temannya berfoto ya, Beni sama teman-teman setelah mengunjungi Borobudur, kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Beni mengukur panjang kain untuk dibatik. Nah, panjang kain itu bisa kita ukur dengan apa? Nah, perhatikan, panjang kain itu diukur dengan menggunakan meteran kain. Satuan panjang kain apa? Ayo. Yang ukur kain itu panjang satuannya adalah meter. Sekarang coba perhatikan. Bu Ima punya kain sepanjang 2,5 meter. Kira-kira kalian tahu nggak sih 2,5 meter itu kalau dijadikan sentimeter itu panjangnya berapa ya? 250? Apakah benar? Yang lain bagaimana? Iya? Yakin? Oke, ayo sekarang kita cari tahu. Nah, ingat 1 meter itu sama dengan 100 meter. 1 meter sama dengan 100 centimeter ya. Lalu 2,5 meter ini, 2,5 meter ini kalau mau dijadikan senti berarti harus dikalikan dengan 100. Jadi 2,5 kali 100. Hasilnya 2,5 meter adalah 250 cm. Berarti benar ya tadi kalian ucap ya. Kalian semua tadi menjawab bahwa panjangnya 2,5 meter itu sama dengan 250 cm. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Semuanya sudah bisa ya mengukur panjang kain ya. Yang perlu kalian ingat itu ini patokannya. 1 meter itu panjangnya sama dengan 100 cm. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, karena tadi kita membahas tentang kain batik, ya kan? Ini Bu Ima punya ini gambar apa ya? Bingkai. Bingkai ini Bu Ima buat pinggirannya menggunakan apa ini bingkainya ini?
Menggunakan kain batik. Nah, ternyata kain batik itu bisa juga loh dijadikan untuk apa? Hiasan bingkai foto. Ada yang tahu bagaimana cara membuatnya? Kainnya diukur sesuai dengan bingkai. Ya. Kemudian setelah diukur diapakan? Dipotong, lalu dilem. Kalau mau membuat bingkai seperti ini, nah, kita bisa memanfaatkan barang bekas. Contohnya apa tadi disebut Anjali? Kardus. Dari kardus bekas, diapakan caranya? Masa langsung dipotong? Diukur dulu panjangnya, ya kan? Diukur dulu. Setelah itu baru dipotong sesuai ukuran. Setelah itu baru diapakan? Dengan lem. Setelah itu diapakan lagi? Hanya dilem saja, tidak diberi hiasan. Nah, diberi hiasan, dikeringkan, baru bisa digunakan. Oke, sekarang ya, jadi perlu kalian ingat, kain batik itu merupakan bahan buatan yang dapat dikreasikan. Salah satunya sebagai hiasan bingkai foto, ya, seperti yang tadi Bu Ima sampaikan. Nah, ini Bu Ima punya apa ya? Apa ini? Bingkai foto. Coba yang pertama ini. Kelihatan ini dari apa ini? Biji-bijian. Yang ini? Yakin? Kancing. Yang ini? Lalu? Stik es krim atau kayu. Boleh ini? Kayu? Yang dari tanaman itu apa yang namanya ya? Ranting. Yang ini? Biru ini? Ini kain. Kain apa? Yang biasa pakai buat boneka itu loh, kain apa namanya? Yang warna-warni kainnya bisa pakai untuk boneka tangan, atau yang biasa bisa digunakan untuk gantungan kunci. Kain apa yuk? Flanel. Lalu ini? Dari apa ya? Yakin? Sedotan. Yang ini stick and cream. Oke, ya. Semuanya. Kita hari ini akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu membuat bingkai foto dengan memanfaatkan barang bekas dan bahan buatan yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Semuanya disiapkan LKPD-nya. Jangan lupa ditulis namanya, nama anggotanya ya, dan jangan lupa nomor absennya juga. Kemarin sudah diinfokan kalau kalian mencari bahannya, mengumpulkan dulu, dan hari ini kita akan melanjutkan untuk menghias. Silahkan peralatan dan bahan-bahannya disiapkan di atas meja. Di dalam LKPD di situ ada alat yang dibutuhkan dan bahan. Silakan siapa yang bagian tulis, yang bagian menulis, silakan ditulis dulu alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Ya kan? Apa saja coba? Yang pertama itu apa? Alat ya? Penggaris. Yang lain? Lem. Ya, terus ya, gunting, ada double tip juga, double tip atau lem ya. Oh ya, foto, mani-mani itu untuk tambahan hiasan. Kemudian bahannya apa ya? Kardus bekas. Setelah itu apa yuk? Lah ini apa yang kamu pakai untuk menghias ini apa namanya? Stik es krim. Kalau yang kelompoknya Dinda berarti selain kardus bekas bahannya apa? Kertas apa? Kertas kado. Kalau kelompoknya Kenzi, selain kardus bekas bahannya adalah
origami ya. Sementara untuk kelompoknya Anjali, selain kertas kado, apa tadi namanya? Kardus bekas. Berarti apa di sini? Bahan tambahannya sedotan. Oke? Mana? Sekarang coba Bima ingin tahu, tunjukkan bingkai yang sudah kalian siapkan kemarin. Hari ini kita tinggal menghiaskan ya. Siap? Oke, hari ini kita hanya tinggal menghias saja. Tunjukkan dulu dong semuanya, diangkat. Mana yang bingkainya sudah jadi kelompoknya? Siap? Tunjukkan dong, diangkat dong. Ya, good. Wah, ada 2. Mana di situ? Sudah siap? Oke, yang ini juga semua sudah ya? Sekarang kalau sudah siap semuanya, silakan kerjakan. Yuk, silakan semuanya mulai bekerja. Bekerja sama ya, jangan ada yang duduk saja. Semuanya ikut bekerja menghias apa? Bingkai. Oke, silakan. Yuk. Yuk, kerapian masuk penilaian ya. Kerapiannya nanti masuk penilaian. Kerjasama juga masuk dalam penilaian.
Berarti nanti kelompok tadi duluan ya. Yang kedua tadi kelompoknya ini ya, siapa? Henry. Terus yang ketiga kelompoknya Anjali. Nanti yang presentasi keempat kelompoknya Dinda. Oke. Kelompok yang pertama sudah siap? Silahkan kalian ke depan. Silakan tunjukkan hasil karya kalian. Halo. Halo. Hai. Halo. Yuk, sekarang semuanya Bu Ima tanya dulu, bagaimana tadi pengalaman kalian ketika kalian membuat bingkai foto itu? Merasa kesulitan? Enggak. Senangkah? Senang. Ya, tidak ada kesulitan ya? Oke. Sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama, tadi Bu Ima sudah menjelaskan tentang ungkapan minta tolong. Ya. Jadi saat kita membutuhkan bantuan orang lain, kita harus minta tolong. Ya. Nah, kemudian kita juga harus mengucapkannya dengan apa? Sopan. Kemudian panjang kain diukur dengan menggunakan apa? Meteran? Kain. Selanjutnya kain batik ternyata bisa digunakan sebagai hiasan untuk membuat bingkai. Oke, good. Semuanya hari ini jempol hebat semua, pintar semua. Nah, sebelum Bu Ima akhiri kegiatannya, karena tadi sudah belajar dengan baik, Bu Ima punya lembar evaluasi ya, yang harus kalian kerjakan 5 menit. 5 menit saja. Ya, hanya 5 menit saja. Nanti ada kodenya, selesai langsung ditulis. Ya. Oke. Jangan lupa ditulis nama, kelas, nomor, absen. Bu Ima butuh bantuan yang cepat. Bu Ima butuh bantuan biar cepat. Silakan dibagikan ke temannya.
dulu. Ya. Sekarang dikumpulkan jadi satu di kelompoknya masing-masing. Ditumpuk di kelompoknya masing-masing ya. Beserta LKPD yang tadi sudah dikerjakan. Ayo, semuanya dikumpulkan dulu. Nanti akan diambil berdasarkan kelompok. Ya, dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Nanti Bu Ima ambil. Yo, silakan dikumpulkan. Hitungan kelima, semua sudah terkumpul. Mejanya semuanya rapi. Dikumpulkan di meja kelompoknya masing-masing. Bu Ima hitung sampai 5. Semuanya dirapikan. Semuanya dirapikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, meja siapakah yang belum rapi? Sekarang perhatikan. Semuanya sudah duduk rapi? Oke, Bu Ima sekarang mau bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Membuat bingkai dari ya, semuanya senang ya? Senang. Oke. Coba nanti di rumah kalian lakukan. Ukurlah jarak dari kamar tidur menuju ruang tamu. Minta bantuan orang tua. Kemudian dicatat ya. Dari pintu kamar tidur menuju ke ruang tamu itu kira-kira berapa meter ya? Nah, nanti silakan minta bantuan ayah ibu di rumah dicatat. Oke? Dicatat di buku ya, biar tidak hilang. Dicatat di buku tema ya. Oke? Coba perhatikan. Halo. Mana semangatmu? Good. Sampai sekarang semuanya masih semangat. Bu Ima ingatkan kembali. Seperti di awal tadi Bu Ima sampaikan bahwa kita harus selalu semangat setiap hari untuk pergi ke sekolah. Oke, good. Semuanya. Ya, nanti kalau kalian pulang harus berhati-hati di jalan ya. Kalau di jalan nanti harus berhati-hati. Misalkan yang pulang sendiri yang tidak dijemput itu juga harus berhati-hati. Tidak boleh serondol-serondol di jalan ya. Oke. Coba kita perhatikan. Kelas
Ima berterima kasih untuk hari ini karena hari ini anak-anak semuanya hebat, semuanya bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kalian pulang, ya sekali lagi Bu Ima berpesan, nanti kalau pulang harus berhati-hati, ya hati-hati di jalan, yang tidak dijemput jalannya juga nanti harus hati-hati. Oke, terima kasih untuk hari ini, sampai bertemu hari Senin. Assalamualaikum.